Halo Gemini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8, 9, 10 ya. Kali ini saya akan membacakan tentang karir, cinta, dan keuangan kamu di bulan Desember 2021. Dan bahkan ini akan berlaku sampai kalau nggak kena di kamu bulan Desember, berarti Januari sampai Februari ya. Oke, ini adalah pembacaan umum, jadi bisa resonnya di kamu, bisa aja nggak sama sekali. Jangan dipaksakan kalau enggak ya. Coba sesuaikan aja dengan kondisi kalian atau apa yang sudah pernah kalian lalui gitu ya. Oke, yang positif kita aminkan, yang negatif kita jadikan acuan atau pedoman ya. Pembelajaran agar kelak kalau kita mendapati masalah yang sama, kita tuh sudah tahu cara menyelesaikannya atau menghadapinya tuh dengan cara yang bagaimana, yang lebih bijaksana gitu ya. Karena kita sudah tahu caranya gitu, kita sudah tahu kita sudah punya gambaran gitu ya sebelumnya gitu. Oke, kalau kalian ingin dibacakan secara pribadi atau personal reading, itu berbiaya, tapi saya sesuaikan dengan kondisi kalian ya. Saya pakai paket ya, ada paket murahnya juga ya. Oke, di sini mungkin saya bisa memberikan solusi, atau setelah saya membacakan kalian kartu untuk kalian secara pribadi, mungkin kita akan menemukan solusi-solusi atau pencerahan yang membuat kalian tuh bisa healing, terbantu gitu untuk menyelesaikan masalah ya, lebih tenang gitu ya. Oke, di sini tidak terpaku pada gender, jadi bisa laki-laki bisa perempuan, karena energinya terbolak-balik atau vice versa. Oke, di sini ada Seven of Swords, ada Page of Pentacles, ada The World, ada The Star, ada Seven of Cups, ada the bottom of the decknya ada Ace of Swords ya. Kemudian pesan angel ya, atau pesan malaikat penjaga kamu ya, it is safe for you to love. Ada this could be the one ya, healing family issues, trust, ada flirt, ada retreat ya. Oke, kita baca dari yang barisan pertama dulu ya. Saya melihat di sini beberapa dari kalian Gemini ada yang sudah merasa lelah dalam hubungan dan ingin cabut dari hubungan itu, tapi kalian masih aja nggak bisa move on, atau ada manipulatif dari pasangan kalian yang membuat kalian itu ingin mengakhiri tapi belum bisa gitu ya, karena hanya dialah satu-satunya yang selama ini sudah mendampingi kalian, atau mungkin kalian sudah banyak berkorban untuk dia gitu ya. Jadi ini masih sulit untuk kalian lepaskan, kalian masih belum bisa berpaling secara total ya, walaupun ada banyak yang menanti kamu di depan sana ya, menampung kamu, tapi ya gitu deh, kalian butuh healing gitu. Atau mungkin sebaliknya, pasangan kamu lah yang nggak bisa move on, masih mikirin kamu ya, ya masih pingin balik lagi gitu. Dia tahu bahwa dia sudah memanipulasi kalian atau sudah membuat satu kesalahan fatal ya, sehingga dia masih ingin menjalin komunikasi dengan kalian di sini ya. Nah, oke. Kemudian ada ya, saya melihat di sini kalian akan ada jalinan komunikasi lagi ya, untuk menyelesaikan masalah, dan mungkin ada pembaruan dalam hubungan kalian ke depan ya. Pembaruan dalam hal positif gitu ya, hubungan kalian akan membaik setelah dia menghubungi kamu gitu ya. Dan ada komunikasi yang cukup intens di sini yang membuat kalian tuh semakin dekat lagi, lebih saling memahami lagi. Dan The Star merupakan sebuah pencapaian atau harapan kalian yang akan tercapai ya. Mungkin tentang kebahagiaan, beberapa dari kalian akan mungkin kalau kalian ingin menikah ya, ada masalah yang terjadi, saya rasa kalian akan harapan kalian ini akan terrealisasi ya, ini tentang harapan yang terwujud ya. Jadi insya Allah semuanya akan tercapai dengan baik, walaupun ada sedikit-sedikit masalah yang mengguncangkan hubungan kalian ini, tapi masalah itu akan terselesaikan dengan baik. Dan
kalian akan mendapati apa yang kalian harapkan ya, yang kalian harapkan. Kemudian beberapa dari kalian masih bingung gitu ya, pasangan kalian ini mungkin bingung dengan apa yang mana yang harus dipilih gitu kan. Dia masih banyak mikir tentang karir dia, keuangan dia, harapan-harapan dia, belum lagi nih mikirin kamu ya. Tapi dia masih fokus kepada komitmen kalian gitu ya. Dia tuh orang yang punya tekad bulat gitu ya. Kalau sudah berkomitmen ya tetap akan dipegang janjinya gitu ya. Cuma saat ini tuh dia masih bingung, masih banyak keinginan dia gitu. Mungkin kalian berdiri dengan orang yang lebih muda dari kalian, atau mereka itu childish ya, apalah itu ya, atau kalian yang lebih muda dari dia. Tapi dia kadang-kadang suka kekanak-kanakan yang membuat kalian tuh kadang boring ya, merasa diabaikan ya, kecewa gitu ya. Tapi intinya kalian masih tetap fokus pada komitmen, masih berpegang kepada komitmen kalian ya. Oke, kemudian pesan angel untuk kalian, it is safe for you to love ya. Open your heart to give and receive the biggest energy of all. Jadi di sini beberapa dari kalian ya, kalau kalian merasa ragu dalam hubungan ini, saya rasa untuk kalian yang sudah lama sudah saling mengenal ya, tetaplah menjalin komunikasi kembali, bicarakan dengan dari hati ke hati supaya hubungan ini bisa diselamatkan. Masih bisa diselamatkan saya lihat, karena ini ada ya, cinta ini tuh aman untuk dipertahankan gitu ya. Kemudian this could be the one, you've already met the romantic partner you seek. Kamu adalah satu-satunya yang diharapkan selama ini. Beberapa dari kalian ini lebih dewasa ya, dia mendambakan kamu sangat ya, dan kamu bahagia jika bersama dia, itu tidak bisa dipungkiri ya. Kalian masih saling fokus di sini ya, satu sama lain masih saling fokus dengan cinta kalian, masih saling berbagi gitu, masih pingin mempertahankan hubungan ini gitu ya. Karena ya kamu tuh merasa dia satu-satunya gitu, dan dia juga merasa demikian ya. Jadi di sini ada healing family issues, your love life benefits as you forgive your parents. Mungkin ada faktor keluarga ya yang menjadi problem kalian. Ada yang tidak setuju, ada yang karena kalian masih muda atau masih sekolah, masih kuliah, ada juga ya, ada yang masih ada yang sudah punya anak, masih memikirkan tentang anak-anak mereka. Ada yang dudex di sini, ada yang jendes di sini ya. Jadi cobalah untuk menyeimbangkan ya fokus kamu. Kalau untuk keluarga kamu ya dahulukan harus ya, dengarin apa masukan mereka karena itu demi kebaikan kamu. Tapi bukan berarti kamu mengabaikan pasangan kamu demi mereka, jangan. Tetaplah di posisi yang seimbang gitu. Jadi peduli kepada keluarga, peduli juga kepada dia supaya nggak ada masalah sama sekali gitu. Kalian meng-clearing masalah kalian dengan tanpa mencampuri masalah keluarga dengan masalah kalian berdua gitu. Oke. Buanglah kebiasaan lama yang mencampuri dua masalah dalam satu hal ya, dua persoalan dalam satu waktu dalam saat yang bersamaan gitu, karena itu akan kacau. Walaupun kalian memang belum direstui, tapi yang paling penting kalian fokus saja kepada hubungan kalian ya. Oke. Ada yang menahan, ada yang sedikit tertahan dalam hubungan karena mungkin masih stagnan, mungkin karena kalian ada faktor anak di sini juga ya. Kemudian trust, tapi kalau kalian saling yakin, saling percaya ya, saling mendoakan, kalian saling
ya saling mendoakan di sini ya. The situation is calling for you to have fight. Jadi di sini malaikat penjaga kalian menuntut memberi pesan bahwa tetaplah pada keyakinan kalian gitu ya, kembali kepada keimanan kalian. Jadi selain berinteraksi atau komunikasi dengan manusia, harus dengan Allah juga, karena kalian membutuhkan jawaban-jawaban dari Allah, atau kalian juga membutuhkan Allah di sisi kalian untuk mengarahkan kalian kepada pencapaian yang selama ini kalian nanti gitu. Jadi hanya Allah lah Maha memberi, jadi jangan terlalu memikirkan hal lain yang hanya bikin kalian lelah ya. Harapan-harapan kalian itu akan tercapai kalau kalian lebih berharap kepada Ilahi, lebih tekun lagi dalam ibadah ya, lebih berbuat baik lagi, mempertebal keimanan dan ketakwaan kamu lagi ya. Angkat tangan kamu ya, mintalah hal baik untuk diri kamu kepada Ilahi, karena hanya Ilahi lah yang akan bisa merubah takdir kamu gitu ya. Mungkin takdir itu tidak bisa dirubah, tetapi kalau kita selalu berdoa, insya Allah ya, yang lambat itu dipercepat, yang sulit dipermudah, yang macet dilancarkan gitu ya. Kemudian saya melihat di sini beberapa dari kalian mungkin sudah ya, ada yang menggoda kalian masih digoda oleh pasangan kalian, atau tingkat kecintaan kalian kepada dia itu sudah mulai berkurang, sementara dia yang masih tetap berjuang untuk kamu. Tolong hargai dia ya, jangan malas-malas gitu sama dia, karena ini kemalasan kamu, kepedulian kamu yang minim kepada dia ini bikin dia akan nggak jelas, jadinya dia kacau pikirannya. Jadi akhirnya dia mau fokus kemana, mau mikirin kerja dia atau harapan-harapan dia, cita-cita dia, mau mencapai yang mana, kamu atau pekerjaan atau keuangan dia nggak konsen nantinya ya. Tolong support dia ya. Oke, di sini di bottom of the deck dari pesan oracle ya, atau pesan angel untuk kamu di bottom of the decknya ya. Kamu akan move on dari segala hal-hal negatif gitu, dan kamu memang harus move on dari pikiran-pikiran negatif kamu atau kecurigaan ya, kecurigaan negatif kepada pasangan ya, karena dia sudah memilih kamu adalah di school be the one. Jadi ya udah, kalian fokus aja kepada komitmen ya. Beberapa dari kalian akan menemukan jodohnya yang lebih dewasa ya, dan yang sudah berumah tangga, saya melihat di sini kalian akan semakin bahagia karena pasangan kalian ini sudah mulai masuk ke tingkat kesadaran dan kedewasaan, sehingga dia lebih fokus kepada kalian gitu, lebih fokus kepada keluarga gitu ya. Untuk karir dan keuangan, sama di sini karir kalian akan stabil ya, ada yang mendapatkan posisi terbaik gitu ya, peningkatan karir ya, mendapatkan bonus juga ya, ya impian kalian di sini akan tercapai sesuai dengan harapan-harapan kalian gitu. Namun kalian di sini harus lebih tajam lagi ya dalam strategi kerja, pola kerja kalian lah harus lebih mantap lagi, lebih teliti lagi, lebih disiplin lagi ya, supaya apa yang kalian capai itu bisa dipertahankan, bahkan lebih meningkat lagi gitu ya. Kemudian keuangan kalian di sini, saya melihat di sini ya, pencapaian keuangan kalian berhubungan dengan pencapaian kalian gitu. Jadi tetaplah fokus kepada pekerjaan kalian, usaha kalian itu di manage ya, lebih strategi lagi ya, mempertajam strategi kamu, lebih cepat menghandle masalah-masalah yang
terjadi gitu ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan pelayanan kalian ya, ya karena ini akan sangat membantu kalian gitu ya, untuk meningkatkan mendongkrak kalian untuk mencapai pencapaian teratas kalian gitu, kesuksesan kalian gitu ya. Keuangan kalian tuh harus di manage ya, pengeluaran dan pemasukannya tuh harus dipoles lagi supaya lebih teratur ya, lebih stabil. Karena kadangkala kalau kita teledor nih ya, kalau kita terlalu boros atau kita tidak perhitungan ya, pemasukan akan kurang daripada pengeluaran gitu. Jadi cobalah lebih teliti lagi ya dalam manajemen keuangan kalian. Oke. Yang jelas di sini ada peningkatan karir, ada pencapaian, ada kesuksesan, dan ada rezeki yang nomplok di sini ya. Rezeki yang meningkat karena berkat dari kerja keras kalian selama ini ya. Bagi yang ada yang ingin membeli rumah atau membangun rumah, sedikit-sedikit kalian dapat nih ya, ada sedikit pemasukan yang bisa menambah gitu ya, menambah budget kalian untuk pembangunan rumah, mungkin akan terselesaikan ya. Oke, semoga ini cukup menggambarkan tentang kehidupan kamu di bulan Desember nanti ya, hal-hal yang akan terjadi atau pencapaian kalian ya. Semoga sukses, semoga bahagia ya, semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Semoga terjadi apa yang saya baca di sini, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan selama ini, yang kalian butuhkan selama ini, dan semakin berbahagialah kalian ya. Jangan lupa tingkatkan lagi kualitas keimanan kalian. Banyak-banyaklah bersedekah di dalam rumah itu, kalau boleh rajin membaca Al-Quran atau Alkitab, motivasi ya, tingkatkan spiritual kamu lagi, pertajam lagi gitu. Karena dengan kedekatan kita, keimanan kita dengan ilahi, kepada ilahi, itulah yang akan mengangkat derajat kita ya. Derajat kita kalau sudah meningkat, berarti otomatis secara keuangan ataupun kualitas diri atau mental kita juga pun akan semakin meningkat gitu. Secara rezeki pun akan semakin dirahmati gitu, diridhoi gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Kalau kalian pingin personal reading, silakan kontak saya di nomor WhatsApp saya 0852 4306 ya. Untuk nomor saya yang lama itu yang 081343880588 itu sudah saya ganti ya, karena tercecer kemarin ya. Jadi silakan, mungkin ada yang bisa saya bantu ya. Kalian mungkin ada mengalami satu keterpurukan dalam hubungan, keterpurukan keuangan, atau keterpurukan dalam pekerjaan ya, mungkin kalian bisa tukar pikiran dengan saya, atau mungkin saya bisa memberi solusi lewat pembacaan kartu saya ini ya. Oke, semoga saya bisa membantu kalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.